Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara. Saya percaya bahwa di dalam setiap keadaan dan kondisi kita masing-masing, kita yang sedang berdiam di tiap-tiap rumah, di tiap ruang dan tempat, saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus turun bagi kita sekalian. Selamat berjumpa dalam ibadah hari Minggu, seminggu setelah kita merayakan Paskah. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul dalam ibadah minggu pertama sudah Paskah dalam perenungan. Kami adalah saksinya. Yesus benar-benar sudah bangkit, dan murid-murid adalah saksi dari peristiwa itu. Peristiwa kebangkitan Yesus adalah sukacita besar bagi murid-murid, termasuk bagi kita. Betapa tidak Allah membebaskan kita dari kuasa belenggu maut dan memberi kita hidup baru berupa keselamatan yang pasti. Mari saudara, kita memuji dan memuliakan Tuhan, sebab hanya dengan demikian kita ada dalam ruang hadirat-Nya saat ini dengan mengangkat pujian, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita ulang pujian ini, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Saudara-saudara, sebab Allah kita
Allah yang berdiam di sorga, dan Dia memiliki nama yang sangat kudus. Karena itu kita percaya bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan dalam minggu ini? Mari datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan, siapakah yang dapat menolong kami yang berdosa ini? Siapapun tidak ada dan takkan pernah ada kecuali Engkau. Sesungguhnya hanya Engkaulah satu-satunya yang sanggup dengan kasih-Mu. Engkau telah menyerahkan nyawamu mati dan bangkit untuk menggantikan kami yang hina dan berdosa ini. Dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu. Kita melakukan meski tak layak diriku pada bait yang pertama. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena memanggilku, ku datang Yesus padamu. Tuhan, kami sadar bahwa kami benar-benar sudah bersalah kepadamu dan kepada sesama kami. Olehnya kami merindukan pengampunan-Mu, ya Tuhan. Dengan penuh penyesalan kami datang kepadamu. Kita lakukan bait yang kedua. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Hanya Engkau Tuhan, Engkau yang dapat mengampuni. Maka tolonglah kami untuk dapat hidup mengasihi-Mu dan dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
lakukan bait yang keempat. Sebagaimana ada celakaku dan keluh segala apa yang perlu ku dapat dalam dirimu. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali bagi kamu sekalian. Jadi ketahuilah saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Amin. Kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 36 pada bait pertama dan yang kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kamu sekalian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab Mazmur. Membuka kitab Mazmur pasal 16 pada bait yang pertama hingga bait yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Setiap kalimat yang ke dalam, saudara membacakannya dan saya akan membacakan semua bait per bait. Kita mulai. Bahagia orang saleh. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia
yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibir. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Mari kita melakukan nyanyian Mazmur 16 pada bait yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam minggu ini mari kita bersama-sama menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, dan kita siap untuk menjadi saksinya. Sebab apa yang kita dengar hari ini perlu dipersaksikan bagi banyak orang, bagi dunia ini, di tengah-tengah pengharapan iman kita atas pandemik COVID-19 ini. Karena itu saya mengajak kita mempersiapkan bagian pembacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 22 hingga ayat 32. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 22 hingga ayat 32. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Apa yang kami baca hari ini, apa yang kami dengar, harus kami persaksikan. Meskipun ada begitu banyak hujatan yang mengatakan Yesus tidak mati, bukan Yesus yang disalibkan. Apakah benar Yesus yang disalibkan? Apakah benar Yesus mati dan bangkit? Apa yang kami baca dan dengar hari ini, kuasa Roh Kudus tolong kami, sehingga firman Tuhan menjadi sempurna, memberi pengertian bagi kami, sehingga kami mengerti dan kami melakukannya dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan, melalui media virtual ini, untuk membentangkan firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman pada pagi hari ini, juga Roh Kudus jamah, tidak dibatasi ruang dan tempat di mana kami berada. Demi Kristus yang bangkit, kami siap bersaksi melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Amin.
Saudara-saudara, baik firman Tuhan akan saya baca kepada kita sekalian di kesempatan pagi hari ini. Dan baik kita juga memperhatikan pembacaan kita di pagi hari ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 hingga ayat 32. Demikian sabda Yesus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditemukan Allah dan yang dinyatakan padamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas takhtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membuka hati dan pikiran kita, dan firman Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Shalom bagi kita sekalian. Apa kabar kita segenap sidang jemaat, saudara-saudara di hari ini? Saya mau katakan, karena kebangkitan Yesus, puji namanya, kita semua beroleh berkat Tuhan, bahwa kita semua telah melihat kebangkitan, telah melihat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kuasa Roh Kudus memampukan setiap kita, meskipun pergumulan kita belum berujung, belum selesai atas wabah virus COVID-19 ini. Tetapi dalam iman, kita berkata bahwa aku telah melihat Tuhan di dalam diriku yang lemah. Aku melihat Tuhan dalam wabah virus COVID-19 ini, bahwa Tuhan akan memulihkan bumi dan negeri ini pada waktu Tuhan. Nah, di kesempatan pagi hari ini, tema kita berbicara tentang kami adalah saksinya. Kami adalah saksinya. Saya dan jemaat adalah saksi Kristus. Pertanyaannya,
apa yang saudara dan saya hendak persaksikan? Apa yang kita mempersaksikan tentang Yesus Sang Mesias, Allah yang hidup? Saudara-saudara, dalam minggu-minggu Paskah ini, kebangkitan Kristus menjadi sentral khotbah-khotbah dimanapun, dan menjadi suatu hal yang penting bagi kebangunan iman kekristenan kita sebagai anak-anak terang. Kehidupan iman Kristen adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu nyata. Rasul Paulus memandang dalam pertama Korintus 15 ayat yang ke-14, kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka kekristenan tidak bermakna apa-apa. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, apa yang saudara dan saya mempersaksikan? Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka kehidupan kita menjadi hambar dan tidak ada bermakna apa-apa. Namun di sana sini ada banyak pernyataan dan pertanyaan yang menjadi masalah krusial. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara bagaimana merespon pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan di sekitar tentang Yesus Tuhan kita. Baik melalui media elektronik, baik secara langsung, berbagai pandangan, banyak orang yang dapat sewaktu-waktu menggoyang iman kita, meruntuhkan pondasi iman kita. Misalnya, pernyataan demikian, Yesus tidak pernah mati. Yang mati di salib itu bukan Yesus, tapi orang lain yang menyerupai Yesus. Jadi dengan demikian, Yesus tidak pernah bangkit dan mati di salib. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang serupa dengan pernyataan itu. Apa benar Yesusmu disalib? Apa benar Yesus Sang Mesiasmu itu bangkit? Apa saudara punya bukti dari kebangkitannya? Pernyataan dan pertanyaan ini akan terus bermunculan. Dan kalau saya dan saudara-saudara tidak memahami dengan baik tentang siapa Yesus, apa yang saudara mau persaksikan untuk merespon pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan demikian? Ada seorang Kristen yang bertanya kepada seorang Yahudi tentang apa pandangan saudara tentang Yesus, saudara sebagai orang Yahudi. Lalu orang tersebut menjawab bahwa Yesus itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yesus itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bagi kami orang Yahudi, Yesus tidak lebih dari seorang yang hidup dan perilaku yang sangat berbeda dengan kebanyakan kami orang Yahudi. Ajaran-ajarannya sangat berbeda dengan kami. Apa yang diajarkan dalam Taurat. Yesus adalah orang yang sangat berani melawan arus dengan cara berpikirnya. Tapi pada akhirnya juga Yesus gagal mengubah dunia yang dihidupinya. Sebab sudah ribuan tahun kami orang Yahudi berakar dan hidup dalam Taurat. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, Yesus digambarkan bukan sebagai Mesias, apalagi sebagai Tuhan.
Kalau kemudian mereka diajukan pertanyaan tentang kebangkitan Yesus, maka mereka akan menjawab, kami tidak percaya kebangkitannya, dan mereka menyangkal dan tidak mempercayai tentang Yesus Sang Mesias itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Lalu perikop pembacaan kita di pagi hari ini juga mau memberikan kita sebuah pengertian bahwa banyak orang yang melihat, mendengar tentang peristiwa yang terjadi di kota Yerusalem. Mereka tidak mengerti apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada para murid. Justru mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian mereka bertanya dan menuduh bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Padahal murid-murid pada waktu itu dikuasai oleh Roh Kudus. Petrus mewakili para murid. Ia memberikan sebuah pernyataan tentang apa yang dialaminya. Tuduhan yang dialaminya bahwa mereka sedang mabuk. Bahwa segala sesuatu yang terjadi sehingga pada akhirnya mereka bisa memahami dan mengerti semua peristiwa yang terjadi dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Orang-orang banyak itu justru bertanya, apa yang harus kami perbuat? Kalau kita melihat pada ayat yang 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Petrus memberi penegasan bahwa tuduhan banyak orang di Yerusalem kepada para murid adalah tuduhan yang ngawur, tuduhan yang tidak benar. Bagi Petrus, apa yang dialami oleh orang-orang percaya yang di Yerusalem merupakan penggenapan dari janji Allah atas hidup Israel. Saudara-saudara, Rasul Petrus menjelaskan tentang identitas Yesus. Kalau saudara dan saya mau mempersaksikan tentang tokoh dunia, setiap kita memiliki tokoh-tokoh dunia yang kita anggap penting, menjadi inspiratif dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak mengenal secara detail tokoh inspirasi kita itu, apa yang kita mau persaksikan tentang dia? Petrus mengenal dengan baik identitas Yesus. Bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, dia adalah Mesias. Dia jauh lebih besar dari Daud, salah satu tokoh besar perjanjian lama. Bahkan Daud pun dikatakan menubuatkan kebangkitan Yesus. Memang peristiwa sengsara, kematian dan kebangkitan telah menjadi sumber kontroversi hingga kini. Banyak yang meragukan, bahkan tidak percaya kepada peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, untuk menjawab semua itu, bagi para rasul, tidak ada jalan lain kecuali menampilkan diri sebagai sosok-sosok saksi-saksi Kristus yang dapat mengubahkan pemahaman orang tentang benarkah Yesus bangkit. Petrus dan rasul-rasul yang lain berdiri dan memberi penjelasan atas ketidaktahuan mereka tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, dan penjelasan itu mengubahkan hidup menjadi orang-orang yang percaya. Dengan giat mengabarkan Injil dan berani menanggung resiko
atas apa yang dilakukannya, termasuk menderita demi Injil. Ini konsekuensi dari seorang saksi yang mau mempersaksikan tentang Yesus yang bangkit. Ada sebuah resiko. Kalau hidup kita sebagai orang percaya harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus. Apa yang kita mau bagikan bagi dunia ini? Apa yang kita mau persaksikan bagi banyak orang tentang siapa Yesus itu? Siapa yang memampukan kita melakukan hal itu? Hanya oleh pekerjaan Roh Kudus. Hanya oleh karunia Roh Kudus, saya dan saudara dipermampukan untuk melakukan, memperkatakan, menjelaskan pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus. Kalau saudara sendiri ragu memahami tentang siapa Yesus, bagaimana mungkin saudara mau menjadi saksi untuk menjelaskan tentang siapa Yesus? Saudara harus mengerti oleh pengertian Roh Kudus, baru saudara dapat meyakinkan, memberitakan, mempersaksikan Dia, Yesus, Sang Mesias, Anak Allah yang sungguh-sungguh menderita, mati dan bangkit, mampu kita lakukan di masa-masa sekarang. Kalau demikian, Yesus bangkit dalam diri mereka menjadi percaya. Kalau Yesus bangkit dalam diri kita dan kita menjadi percaya, maka di tengah-tengah pandemi wabah virus COVID-19 ini, apakah orang-orang Kristen mampu menjadi saksi Kristus bahwa di dalam kelemahan apapun, mungkin ada saudara kita yang keluarga kita sudah diisolasi, dikarantina karena wabah virus COVID-19. Mungkin ada keluarga kita, jemaat yang mengalami kedukaan di tengah-tengah wabah virus COVID-19. Mungkin ada saudara kita yang harus dirumahkan, di PHK, dan bahkan tidak punya pekerjaan dan penghasilan sehari-hari sebagai buruh harian karena wabah virus COVID-19. Pertanyaannya, apakah engkau berani bersaksi tentang Yesus yang bangkit dalam hidupmu? Apakah di tengah-tengah pergumulan ini engkau mampu bersaksi tentang Yesus? Saya dan saudara mampu bersaksi kalau diri kita mengenal dengan baik identitas Yesus yang menderita, mati, dan bangkit itu. Oleh karena itu, seharusnya perayaan dan penghayatan akan kebangkitan Kristus memberikan dampak dalam kehidupan kita untuk berani bersaksi dan berpengharapan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Kuasa Roh Kudus memimpin kita untuk bersaksi. Amin. Saudara-saudara, tundukkan kepalamu dan kita bersatu teduh sejenak. Entah kapan, entah di mana, tapi pasti akan terjadi. Ada pernyataan dan pertanyaan. Apakah benar Yesus disalibkan? Saudara-saudara, apa yang engkau akan jawab? Apa yang engkau akan ceritakan? Apa yang akan engkau jelaskan bagi orang-orang yang memberikan pernyataan dan pertanyaan itu? Kalau saudara ragu, jangan saudara menjelaskannya. Tetapi ketika engkau menjadi percaya
Engkau mengenal secara detail identitas Yesus Tuhan kita. Engkau punya kewajiban menjadi saksi untuk menceritakannya. Kalaupun engkau harus menanggung salib demi menjadi saksi Kristus, meskipun engkau dalam pergumulan, tetapi kebangkitan Kristus lebih dari pergumulanmu, maka engkau punya kewajiban untuk memberitakannya. Tidak ada alasan untuk tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama, mari kita berdoa. Di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, supaya juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Saudara-saudara, sebagai orang yang siap untuk bersaksi, kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dan pada saat ini, mari kita bersama-sama dengan iman percaya kita akan kebangkitan Yesus. Kita mau mengaku melalui pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita mengucapkan ke-12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita melakukan hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari masing-masing kita di tiap-tiap tempat kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dan siap untuk menjadi saksinya. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat dan kita berdoa. Bapa yang empunya bumi dan negeri ini, Bapa yang mengenal, yang sungguh mengetahui seluruh seluk-beluk akan keadaan bumi dan negeri ini. Kepadamu Tuhan kami angkat hormat dan pujian kepadamu, sebab Engkau Allah yang layak disembah di dalam kehidupan kami sepanjang umat dan makhluk ciptaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk nafas dan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di masing-masing tempat, di masing-masing rumah, bersekutu dengan Tuhan, mengangkat suara dan hati kami, dan bahkan mengaminkan firman-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa kami sungguh diberkati di dalam sepekan yang lalu dalam kehidupan kami. Baik saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit dalam usia tua, Ibu Kristina Alik di rumah, Ibu Paulina Titawano, Ibu Wasti Eden Demangewa, Saudara Gayus Pradana Andreas, anak Jason Sinaga, dan bahkan umat-Mu dimanapun berada yang dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Mari Engkau Tuhan untuk menolong setiap umat-Mu dalam kelemahan-kelemahannya, baik karena sakit maupun dalam usia lanjut. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mampu untuk melakukan berbagai cara, terkhususnya menguatkan iman pengharapan mereka. Demikian juga Tuhan kami bersyukur untuk pertambahan usia bagi hamba-Mu Bapak Deacon Seblong yang ke-42 tahun. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan mungkin ada saudara kami yang juga mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini. Kami berdoa, Tuhan berkatilah, Tuhan sempurnakanlah sukacita mereka. Demikian juga Tuhan mereka yang sedang memberikan tanda syukurnya, baik melalui pundi-pundi persembahan, baik melalui tanda syukur atas pekerjaan dan usaha mereka, untuk pembangunan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Baru, dan bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya. Secara khusus Tuhan kami berdoa bagi Ibu Penatua Alfida Rombe, Tuhan memberkatinya, mencukupkan dan bahkan sentiasa hadir memberkati apa yang menjadi persembahan syukur mereka. Demikian juga Tuhan dengan proses pengerjaan talut gereja yang sedang dikerjakan oleh tukang-tukang. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang mencukupkan segala biaya, Tuhan yang mampukan segala tukang-tukang untuk mengerjakannya. Diberkatilah Tuhan sekalian mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi segenap pelayan-pelayan majelis gereja, pengurus OIG, tata usaha dan koster, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan, baik tim IT, multimedia, pemain musik, sehingga ibadah pada saat ini boleh berlangsung secara virtual, dinikmati oleh umat Allah dimanapun berada. Allah yang hanya mampu memampukan kami, tidak ada kuasa yang lain. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi gereja Toraja,
di dalam berbagai program-program untuk menjangkau di tengah-tengah pandemi COVID-19, dan bahkan dalam melakukan kegiatan-kegiatan diakonia gereja. Tuhan yang mampukan gerejamu untuk kami boleh melihat dan menjangkau umatmu di tengah-tengah keterbatasan dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sakit karena dinyatakan positif di ruang-ruang isolasi, Tuhan, di dalam iman, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan mampukan mereka. Tuhan peduli bagi mereka. Bagi bangsa dan negeri ini Tuhan kami berdoa, berkatilah pemerintah kami. Engkau menghadirkan pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai kepada pelosok-pelosok daerah Tuhan. Maka Engkau yang akan memberikan mereka hikmat-Mu, akal budimu, sehingga mereka mampu memimpin bangsa dan negeri ini. Dijauhkanlah Tuhan kondisi yang sungguh memprihatinkan. Pulihkanlah Tuhan negeri ini dari wabah virus COVID-19. Pulihkanlah Tuhan bumi ini, dan sembuhkanlah dan berikanlah pengharapan iman bagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai atas wabah virus COVID-19. Bapa di surga, sepekan ke depan kami akan berkegiatan. Kami mohonkan Tuhan berkati kami. Berkati hidup kami Tuhan. Berkati seluruh apa yang kami kerjakan. Anak-anak kami dalam bersekolah di rumah, belajar di rumah, mereka bertumbuh dengan baik. Saudara-saudara yang bekerja di rumah dan mungkin masih ke kantor, Tuhan juga memberkati mereka. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami pertaruhkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucapkan syukur untuk ibadah yang boleh berlangsung secara virtual di pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan melakukan nyanyian anak Allah Yesus namanya. Kita imani pujian ini bahwa ada hari esok jika kita siap untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, bahkan mati tebus dosa. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab Dia hidup, ku tak
gentar, karena aku tahu dan aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara-saudara, maknailah hidupmu sebagai saksi Kristus yang bangkit. Apapun yang engkau persaksikan, Tuhan pasti menolong dan menuntunmu. Pergilah, Tuhan Yesus menjamah hidup kita sekalian oleh kebangkitannya yang mengalahkan maut dan menyelamatkan. Jadilah saksinya sampai kapanpun dan dimanapun engkau berada. Saudara-saudara, terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, selamat menjalani hidup di akhir pekan ini dan sepekan ke depan. Dan mari kita siap untuk bersinar. Sebab kita adalah anak-anak terang yang siap bersaksi tentang Yesus. Kidung jemaat, Yesus menginginkan daku pada bait pertama dan yang keempat. Kita lakukan bersama-sama. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Bait yang keempat, aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi segenap sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Melalui media virtual kita boleh menikmati suatu persekutuan sebagai saudara bersaudara, dan kita imani bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak terbataskan pada ruang dan tempat. Karena itu dari kami Majelis Gereja Jemaat Baru Klasis Parepare,
dan juga tim multimedia, tim ibadah, mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat menikmati hidup, salam sehat dari kami sekalian. Semoga saudara-saudara juga boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam sepekan yang kita akan jalani. Kami sampaikan terkhusus kepada segenap anggota jemaat kami di Jemaat Baru, bahwa dalam seminggu ini para tukang sedang bekerja mengerjakan talut. Kita menggunakan dana dari PT Pegadaian Persero, dan kita juga berharap kemana kerinduan sidang jemaat mengambil bahagian di tengah-tengah pengerjaan ini, khususnya timbunan yang sungguh membutuhkan dana untuk timbunan ke depannya. Dan kita juga berharap bahwa dalam waktu dekat ini pihak pemerintah, Pemda Kabupaten Baru, kita tinggal menunggu saja telepon untuk pencairan dana yang sudah disepakati sebesar 50 juta untuk kita Jemaat Baru mengerjakan beberapa bahagian lagi. Demikian yang kami sampaikan. Selamat menikmati hidup, tetap mengingat apa yang menjadi himbauan dari pemerintah untuk stay at home dan menjaga diri, menjaga jarak, dan bahkan kita boleh saling mendukung dalam doa satu sama lain. Demikian, Tuhan memberkati kita sekalian. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku kepada